Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, kelompok praktikum mata kuliah kelembagaan agribisnis. Perkenalkan di sini saya sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi pada malam hari ini. Untuk anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Ahmad Restu Wibowo, kemudian ada Sandi Nur Ahmad, kemudian saya sendiri Widyadi Jayanti, Dia Ayu Rahmadani, Septian Diki Pratama, dan Roisul Amin. Next. Latar belakang di Karanganyar Coffee Plantage Kabupaten Blitar. Kopi merupakan komoditi perkebunan yang masuk dalam kategori komoditi strategis di Indonesia. Indonesia merupakan pengekspor kopi terbesar keempat dunia dengan pangsa sekitar 11% di dunia. Produksi kopi Indonesia telah mencapai 600 ton per tahun dan lebih dari 80% berasal dari perkebunan rakyat. Sektor pertanian tampaknya masih menjadi primadona perekonomian di Indonesia. Meskipun telah terjadi transformasi struktur ekonomi, di mana perekonomian negara lebih ditopang pada sektor industri dan jasa, namun sektor pertanian masih tetap mau menyerap sebagian besar tenaga kerja. PT Harta Mulia merupakan perusahaan perkebunan kopi yang berada di wilayah Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Perusahaan ini sudah cukup lama berdiri sejak tahun 1874 sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Mengingat usia yang sudah 146 tahun beroperasi, pasti terdapat penurunan terhadap hasil produksi kopi yang telah dimiliki perusahaan ini. Untuk meningkatkan produktivitas pada tanaman kopi, maka diperlukan analisa mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah produktivitas tanaman kopi menurun. Dengan demikian, penanganan dapat dilakukan berdasarkan faktor-faktor tersebut secara tepat dan memprioritaskan dari faktor-faktor yang mempengaruhi. Kemudian, untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman yang lain. Untuk Mas Roisul Amin, dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan hasil dan pembahasan, yaitu pengelolaan kelembagaan kemitraan perusahaan. Yang pertama, petani kopi. Kedua, Gapoktan gabungan kelompok tani. 3, komunikasi petani kopi. Keempat, perusahaan. Adapun aturan ketentuan dalam menjalankan kemitraan, yaitu yang pertama, memahami arti kata the power of two. Yang kedua, mitra memiliki pengalaman bekerja sama. Ketiga, memahami istilah one sale. Yang keempat, mitra dengan motivasi yang sama. 5, tahu kapan harus berpisah. 6, memilih mitra bukan karena tidak mampu mengaji. 7, memilih mitra karena faktor pertemanan. Next. Sistem kelembagaan kemitraan. Pola kemitraan secara umum dapat diartikan sebagai bentuk kerjasama yang paling menguntungkan antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama kemitraan yang dikembangkan di Indonesia umumnya melibatkan antara pengusaha besar dan pengusaha kecil dengan tujuan untuk menghilangkan kesenjangan dalam berusaha. Pada prinsipnya kerjasama kemitraan adalah kerjasama antara pengusaha besar dan pengusaha mikro dan kecil berdasar asas saling memperkuat, saling menguntungkan, saling membutuhkan, dan saling berkesinambungan. Pelaksanaan hak dan kewajiban yang disepakati oleh kedua pihak mitra dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab
merupakan syarat pokok berhasilnya suatu kemitraan. Menurut Sumarjo, DKK 2010, dalam bukunya yang berjudul Teori dan Praktik Kemitraan Agribisnis, disebutkan bahwa pola kemitraan ada 5, yaitu diantaranya 1. Pola inti plasma, 2. Pola subkontrak, 3. Pola dagang umum, 4. Pola keagenan, 5. Pola kemitraan kerjasama operasional agribisnis atau KOA. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk Mas Sandi, dipersilahkan. Baik, jenis-jenis kemitraan. 1. Kemitraan umum dalam kurung general partnership. 2. Kemitraan terbatas dalam kurung limited partnership. 3. Kemitraan terbatas gabungan dalam kurung incorporated limited partnership. Next. Cara kerja kemitraan. 1. Pertama yang harus dilakukan dalam menjalin kemitraan adalah dengan memilih jenis kemitraan yang ingin dilakukan. 2. Setelah memilih jenis kemitraan yang ingin dilakukan, selanjutnya yang dilakukan dalam kemitraan adalah memilih apakah ingin memulai kemitraan dengan bisnis baru atau turut serta dalam bisnis yang sudah berjalan. Dan juga mempunyai kemitraan sebelumnya. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk Mas Restu, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk solusi permasalahan kelembagaan kemitraan, kendala-kendala dalam membangun kelembagaan kemitraan agribisnis pada dasarnya merupakan resultante dari permasalahan para pelaku yang terlibat dalam kemitraan. Kendala teknis, ekonomis, dan sosial atau kelembagaan yang teridentifikasi. Yang pertama, SDM petani dan aparat KCD atau BPP atau BPL yang masih kurang dalam teknik budidaya komunitas hortikultura, terutama yang memerlukan teknologi modern atau greenhouse, sistem irigasi tetes, hidroponik. 2. Sistem dan teknologi panen serta penanganan pasca panen masih lemah. Yang ketiga, dukungan teknologi informasi masih lemah sehingga dalam penentuan harga lebih didominasi oleh pihak inti atau pemilik modal. Biaya investasi relatif mahal, terutama pada komoditas stroberi yang dibudidayakan dengan teknologi greenhouse. Yang kelima, belum ada jaminan pemasaran, terutama pada waktu produksi melimpah. Yang keenam, harga yang berfluktuasi, terutama saat panen raya. Yang ketujuh, sistem pembayaran relatif lambat, terutama untuk tujuan hotel dan restoran. 8. Persaingan yang tidak sehat antar petani produsen dalam menjual hasil. Yang 9. Konsolidasi kelembagaan di tingkat petani masih lemah. Yang ke-10, konsolidasi kelembagaan di tingkat petani masih lemah. Yang 11, perusahaan pertanian yang bersedia sebagai avalis dan inti dalam kemitraan agribisnis masih terbatas. 12, komitmen yang dibangun di antara pihak-pihak yang bermitra masih belum optimal. Dan yang ke-13, kelembagaan ekonomi masyarakat relatif banyak yang bersifat informal, sehingga kurang dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan yang secara umum menghendaki adanya status badan hukum sebagai partner bisnis. Adapun beberapa kendali lain yang dapat menghambat kelangsungan kelembagaan kemitraan agribisnis yang terkait dengan aspek kebijakan pemerintah adalah yang pertama, lemahnya sistem pengawasan terhadap produk hortikultura impor sehingga produk luar negeri membanjiri pasar dalam negeri.
Kondisi ini dapat menurunkan pangsa pasar produk hortikultura dalam negeri dan berpeluang mengganggu keberadaan kelembagaan kemitraan yang sudah terbangun. Yang kedua, standarisasi kualitas produk hortikultura belum memadai, sehingga pihak mitra atau perusahaan yang memiliki bargaining power lebih kuat cenderung menetapkan sendiri standar yang belum tentu mampu dipenuhi petani. Yang ketiga, terbatasnya kredit dengan bunga lunak dalam pembiayaan di sektor pertanian hortikultura. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara kita, yakni Septian Diki Pratama. Baik, yang keempat yaitu program yang diancangkan pemerintah cenderung menggunakan selanjutnya yang keempat yaitu program yang dicanangkan pemerintah cenderung menggunakan pendekatan proyek sehingga tidak kontinu dan kurang mengakar di masyarakat. Untuk mengatasi Mungkin bisa kendala tersebut di atas, beberapa hal pokok yang perlu mendapatkan perhatian dalam kelembagaan kemitraan agribisnis antara lain. Yang pertama, pentingnya manajemen yang bersifat transparan, terutama menyangkut harga dan pembagian keuntungan. Yang kedua, adanya komitmen yang tinggi antara pihak yang bermitra sehingga terbangun saling mempercayai. Yang ketiga, penyediaan instalasi penanganan pasca panen dan pemasaran hasil yang memadai. Yang keempat, adanya pendampingan dan pembinaan oleh PPL ahli di bidang komunitas yang dikembangkan. Yang kelima, konsolidasi kelembagaan kelompok tani sehingga terbangun kelembagaan kelompok tani yang handal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. untuk dia dipersilahkan. Baik, kesimpulan yang dapat diambil yaitu 1. Menyatakan pengaruh kemampuan individu terhadap kinerja karyawan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pengolahan kopi di wisata Kebun Kopi Karanganyar, Kabupaten Blitar. Hal tersebut dikarenakan karyawan perusahaan tersebut mempunyai kemampuan dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan produktivitas dalam melakukan pekerjaannya. Semakin baik kemampuan yang dimiliki, semakin tinggi pula kinerja karyawan. Dan sebaliknya, apabila semakin rendah kemampuan yang dimiliki, maka semakin rendah pula kinerja karyawan. 2. Menyatakan pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pengolahan kopi di wisata Kebun Kopi Karanganyar, Kabupaten Blitar. Hal tersebut dikarenakan ada pengaruh besar dari dorongan diri sendiri pada setiap karyawan maupun dorongan dari luar seperti pimpinan dan rekan kerja untuk memberikan semangat bekerja. Semakin tinggi motivasi yang diberikan, semakin tinggi pula kinerja karyawan. Dan sebaliknya, apabila semakin rendah motivasi yang diberikan, maka semakin rendah pula kinerja karyawan. 3. Menyatakan pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pengolahan kopi di wisata Kebun Kopi Karanganyar, Kabupaten Blitar. Hal tersebut dikarenakan ada pengaruh besar dari dorongan diri sendiri pada setiap karyawan untuk bersikap disiplin dengan sesuai prosedur perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. 4. Menyatakan pengaruh loyalitas terhadap kinerja karyawan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa loyalitas kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pengolahan kopi di wisata Kebun Kopi Karanganyar, Kabupaten Blitar.
Hal tersebut dikarenakan ada pengaruh besar dari dorongan diri sendiri pada setiap karyawan untuk bersikap loyalitas sesuai dengan prosedur perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Menyatakan pengaruh kemampuan individu, motivasi kerja, disiplin kerja, dan loyalitas kerja. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan individu, motivasi kerja, disiplin kerja, dan loyalitas kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pengolahan kopi di wisata Kebun Kopi Karanganyar Kabupaten Blitar. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih. Mungkin itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Kemudian selanjutnya akan kami tampilkan video cuplikan dari kunjungan praktikum lapang Kabupaten Blitar. Mungkin bisa langsung di-share. Itu tadi video dari kelompok kami. Mungkin cukup sampai sini penjelasan dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.